Royan TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai lanjutan materi kita, pembahasan tentang fiqhi Safinatun Najah ya, li madhab Imam Syafi'i. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja melanjutkan materi pembahasan kita. Pekan lalu kita sudah membahas tentang fikhi, apa yang dimaksud dengan fikhi secara bahasa istilah syar'i. Kita sudah membahas tentang maudhu'nya, kemudian hukum belajar tentang fikih ya. Kita sudah bahas kemarin. Dan ini sekarang kita akan bahas tentang marahil al-fiqhi, fase perjalanan fikhi. Di sini ada 4 fase perjalanan fikhi itu. Ya, sebagian ulama ada yang kemudian membagi pembagian perjalanan fikih ini sampai 6 bagian ya. Namun pembahasan kita ini yang 4 ini sebenarnya sudah mencakup seluruh pembagian yang 6 atau apa yang telah dicatatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya. Fase pertama yaitu marhalatut tasyri', fase pengsyariatan. Ya, fase pengsyariatan ini sampai 11 Hijriah. Yaitu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi ya. Kemudian marhalatul fiqhi qabla al-madahib, perjalanan fikhi atau fase fikhi sebelum madhab-madhab ya, ini sahabat dan tabi'in. Ini fasenya sahabat dan tabi'in. Kemudian yang ketiga marhalatu al-madahib al-fiqhiyah ya, kita berada pada fase yang ketiga, yaitu fase di mana fikih itu sudah bermadhab ya, sudah madhab-madhab yang dikaji ya, sudah pada fase madhab. Itu berlangsung sangat lama, 1300 Hijriah sampai 1300 Hijriah ya. Kemudian yang terakhir marhalatu al-asr al-hadir, marhala atau fase kontemporer, yaitu sekarang ini ya, sampai nanti datangnya hari kiamat ya. Jadi ini 4 fase yang akan kita bahas satu demi satu insyaallah tabaraka wa taala. Kita masuk pada marhalatu at-tasyri', fase pengsyariatan. Ya. Di sini bimujarradi bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bada at-tasyri' al-islami. Jadi secara umum marhalat tasyri', fase perjalanan fikih pengsyariatannya ini yaitu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Sejak diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, maka disitulah dimulai pengsyariatan fikih ini secara umum ya. Kemudian wastamarra ila wafatihi, sampai nanti wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu fase at-tasyri', fase pengsyariatan ya. Ini tarikh ya, kita belajar tarikhnya, tarikh secara singkat, sejarahnya, sejarah fikih. Ya, tadi kita sudah sebutkan min bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila wafatihi, sampai dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul di umurnya 40 tahun, beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengalami banyak peristiwa ya.
Ada namanya Al-Ahdul Makki, ada yang dinamakan Al-Ahdu Al-Madani, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada kondisi dia berada di Mekah dan berada di Madinah. Ya, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, jemaah sekalian, ya, beliau itu lebih fokus pada usuluddin, terkiz usuluddin. Ya. Tapi apakah Nabi fokus pada usuluddin atau akidah di Mekah itu? Dengan fokusnya beliau, apakah tidak ada amalan ibadah yang berupa amalan yang dilakukan di saat itu? Ya, ternyata ada amalan yang dilakukan, ibadah yang berupa amalan dilakukan oleh para sahabat Nabi dan para sahabat, namun jumlahnya sedikit. Ya, masih jumlah sedikit amalan tersebut. Tapi banyaknya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperkuat akidah, usuluddin. Karena jemaah sekalian, Nabi menghadapi di Mekah itu kaum musyrikin, orang-orang yang penyembah berhala. Yang Nabi inginkan adalah penguatan akidah, ya, penanaman keimanan di dalam diri para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ya, Nabi fokus di situ. Ya. Kemudian jemaah sekalian, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, apakah Nabi tidak fokus lagi kepada akidah, penanaman akidah kepada sahabat? Ternyata setelah hijrah Nabi pun tetap menjalankan, ya, penanaman akidah kepada sahabat-sahabatnya. Ya, namun di Madinah saat itu amalan ibadah itu sudah banyak. Ya. Banyak di antara manusia masuk Islam sehingga membutuhkan, ya, hukum-hukum di sana. Ya. Ada yang menikah, diajarkan tentang hukum-hukum atau hal-hal yang berkaitan tentang fikih nikah. Sudah ada yang kemudian belanja, muamalah dan sebagainya, terjadi sesuatu sehingga ada yang dinamakan al-hudud, ya, wal jinayat. Sudah banyak amalan-amalan ibadah yang telah diterapkan semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ya, jadi ada dua fase di Mekah dan di Madinah. Ya. Ini secara singkat, ya, tentang sejarah, ya, permulaan syariat ini. Kemudian masadir tasyri', referensi dari at-tasyri' ini, pensyariatan ini. Apa referensinya? Ya, yaitu dua saja, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalau Al-Quran ini ibtidai, dia turun begitu saja. Kalau Sunnah itu ada yang bisual, ada bisababin, ada yang bersifat soal, pertanyaan sahabat yang kemudian dijawab oleh Nabi, turun wahyu, itu dikatakan sunnah. Ya, ada disebabkan karena sebuah peristiwa, sebab kemudian Nabi mengambil, ya, pandangan atau pendapat karena turunnya wahyu, kemudian disimpulkan, ya, masalah sahabat yang telah terjadi di zamannya. Jadi itu, ya, masdar pada pensyariatan ini bermuara pada dua saja, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian hal-hal yang perlu kita ketahui dalam marhalatut tasyri' ini adalah bahwa at-tasyri' mukhtassun bihadhil marhalah. Pensyariatan ini hanya, ya, bermuara pada at-tasyri', marhalat tasyri' ini. Maksudnya, sebelum Nabi diutus menjadi Nabi tidak ada syariat. Itu maksudnya. Ya.
Setelah Nabi wafat, maka sudah tidak ada lagi syariat. Jadi at-tasyri' ini hanya bermuara di sini. Sebelum Nabi diutus menjadi nabi dan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada syariat lagi. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi kalau misalnya Nabi setelah wafat, apakah tidak ada lagi syariat yang harus kita lakukan? Jawabannya tidak ada. Tetapi para sahabat, para tabi'in, para ulama itu hanya mengembangkan dua ini, Al-Quran dengan As-Sunnah. Jadi nanti ada hukum-hukum yang kita akan bahas tentang apa lagi? Tentang ijma', tentang qiyas. Ya, itu hanya sifatnya pengembangan yang semua juga bermuara pada Al-Quran dan hadis. Ya, jadi sifatnya pengembangan saja. Ini yang perlu kita ketahui dalam marhalat tasyri'. Yang perlu juga kita ketahui di dalam marhalat tasyri' adalah qillatu al-mukhalaf atau qillatul majal. Qillatul majal al-ikhtilaf. Sedikit kita dapati di sana ada perbedaan, ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama itu sedikit, di kalangan para sahabat itu sedikit kita dapati. Mengapa? Karena di sana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada perbedaan pendapat di antara sahabat, ya, Nabi yang kemudian meleraikannya atau mengambil satu kesimpulan dan sahabat pun mengikutinya dan menyepakatinya. Jadi sedikit kita dapati ikhtilaf di sana, perbedaan pendapat. Kemudian yang harus kita ketahui juga adalah at-tadarruju at-tasyri'. Di sini ada yang dinamakan tingkatan-tingkatan syariat. Artinya tidak syariat ini diturunkan dengan secara menyeluruh, tetapi dia berangsur. Ya, berangsur, tidak menyeluruh. Seperti fit tasyri'il ahkam, pensyariatan hukum-hukum itu berangsur-angsur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati wahyu. Kemudian yang kedua fit tasyri'i hukmul wahid. Terkadang satu hukum itu turun berangsur, tidak sekaligus. Contoh misalnya satu hukum yang turun berangsur itu adalah khamar. Ya, khamar. Khamar itu tidak langsung diharamkan secara langsung, tetapi dia melewati 4 proses. Pertama, khamar itu dia mubah, boleh. Ya, tidak diharamkan pertama kalinya. Itu dalam Quran surah An-Nahl ayat 67, bisa dibuka. Ya, wa min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana, dan seterusnya. Itu dibolehkan bahwa di kurma itu, di anggur itu kalian jadikan sebagai, ya, yang memabukkan di antara kalian dan rezeki untuk kalian. Memang halal, ya, di zamannya itu fase tentang khamar ini. Kemudian yang kedua, kita turun ayat tentang khamar untuk menjauhkan diri dari khamar, karena khamar itu ada manfaatnya, ya, tapi mudaratnya lebih besar. Itu kita bisa lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Ya. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Ya, fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma aktsar min naf'ihima, ya. Jadi kita bisa lihat di Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Kemudian datang lagi ayat yang ketiga tentang bagaimana Allah melarang khamar pada satu waktu dan membolehkan pada waktu yang lain. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 43. Surah An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Ya, kita sudah tahu ayatnya. Kemudian yang terakhir fase pensyariatan khamar itu
langsung kemudian ditegaskan haram secara mutlak dalam Quran surah Al-Maidah ayat 97. Ya, karena khamar itu adalah amalan syaitan, maka kita harus meninggalkannya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Memang pekerjaan-pekerjaannya syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah khamar itu, semoga kalian beruntung, berhasil atau merdeka, bahagia. Kita akan bahagia meninggalkan khamar. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi itu jamaah sekalian, hal-hal yang perlu kita ketahui dalam marhalat tasyri'. Kemudian yang perlu kita ketahui dalam marhalat tasyri', dan ini merupakan marhalat terakhir yang perlu untuk kita ketahui, adalah at-tadribus sahabah ala al-ijtihad. Di sini juga sahabat dilatih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad. Di sinilah dimana para sahabat dikirim keluar daerah. Ada yang dikirim ke Yaman, ada yang kemudian dikirim ke Irak, dan seterusnya. Marhala inilah terjadi pengiriman para sahabat. Memang ini adalah sunnah sejak awal. Mengapa kita di pusat selalu mengirim dai setiap daerah, dikirim ke Papua untuk mengembangkan agama ini, memperkenalkan manusia tentang agamanya, dikirim ke Kalimantan, semuanya. Pengiriman dai itu bermuara dari sini semua. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, ini fase marhala at-tasyri', fase pensyariatan. Kemudian kita meranjak kepada marhala ma qabla al-madzahib. Pensyariatan fase sebelum datangnya madhab. Madhab. Secara umum di sini disebutkan ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam inqata'a tasyri' walam yanqati' al-fiqhi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka sudah tidak ada lagi yang dinamakan syariat, terputus. Kecuali fikih, dia tidak terputus. Jadi fikih dengan syariat berbeda, jangan disamakan. Kalau syariat itu adalah syariat yang Allah turunkan, syariatnya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu syariat. Kalau fikih adalah al-faham, pemahaman. Artinya pemahaman atas syariat. Jadi kalau sudah wafat Nabi, sudah tidak ada lagi syariat, tidak boleh kita bikin syariat-syariat baru. Sudah disempurnakan agama ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah sempurna, tidak boleh ada syariat baru lagi. Ketika ada orang membuat syariat baru, syahadatnya sudah beda, itu sesat. Ada lagi yang bikin sholat modelnya ini dan itu, cepat-cepat, sampai ada sholat sampai 2 menit saja. Ada yang sampai 10 detik, 15 detik selesai 2 rakaat. Ada 15 menit selesai 8 rakaat sholat tarawih. Waliyadzubillah, ini syariat baru. Nabi tidak pernah ajarkan tentang itu. Tidak ada syariat seperti itu. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Marhala ma qabla al-madzahib ini pertama adalah asrul sahabah, kemudian asru at-tabi'in. Di zamannya sahabat, di situ yastambituna min kitabi was sunnati wa yaftuna nas. Dia mengambil dari Al-Qur'an dan sunnah, kemudian dia memfatwakan kepada manusia. Itu di zaman sahabat. Kemudian asr tabi'in itu alladzina tafaqqahu
ala sahabah ridwanullahi alaihim. Tabi'in itu dia yang belajar fikih, mendalami fikih kepada para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Jadi kalau kita bilang sahabat, berarti dia yang telah bertemu dengan Nabi dan dia mati dalam keadaan iman kepada Nabi, meskipun dia sudah murtad awalnya, kemudian dia masuk Islam kembali, beriman sampai dia mati, itu dikatakan sahabat. Tapi kalau dia tidak ketemu dengan Nabi, meskipun dia sezaman dengan Nabi, itu tidak dikatakan sahabat. Seperti Uwais Al-Qarni, ya kan, dia sezaman dengan Nabi, tapi dia tidak sempat ketemu dengan Nabi. Pernah datang ke rumah Nabi, cuma Nabi keluar berjihad, tidak sempat bertemu Nabi, sehingga kita tidak katakan dia sebagai sahabat. Ya, kalau nggak salah dia namanya mukhadram. Ya. Jadi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi dan dia mati dalam keadaan iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak iman kepada Nabi, dia tidak dikatakan sahabat. Ya, Abu Lahab, ya, bukan sahabat itu, karena dia kufur. Nah, kalau tabi'in tidak bertemu dengan Nabi, tetapi dia bertemu dengan sahabat, dia berguru dengan sahabat, dikatakan sebagai tabi'in. Ya. Kemudian min masadiril fiqh hadhil marhalah, apalagi masdarnya fikhi ini, marhalah ini ada dua, ya. Referensinya yaitu musnadah, ada yang ghairu musnadah. Kalau musnadah itu, ya, itu seperti kitab musannif, ya, kitab musannaf Abdul Razzaq. Nah, itu dia tidak hanya menulis dalam kitabnya itu sanad-sanad, ya, karena ada perkataan para sahabat dan tabi'in itu dinukil dalam kitab ini. Ya, dan itu dituliskan secara sanad, langsung ketemu dengan orang yang berbicara tentang masalah itu. Jadi langsung bertemu dengan pembicaranya, yaitu sahabat, yaitu tabi'in. Itu dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq. Ya. Ya, tidak hanya membahas tentang sanad-sanad hadis, tapi juga membahas tentang perkataan-perkataan sahabat di dalamnya, dan juga para tabi'in perkataannya disebutkan secara bersanad, ya, rantai sanad. Itu masdarnya. Ada juga Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ini lebih besar lagi dibandingkan Musannaf Abdul Razzaq, ya. Kemudian ada Al-Awsat li Ibnil Munzir. Nah, itu semua menyebutkan sanad ke sahabat atau ke tabi'in. Itu referensinya. Kemudian ghairu musnadah seperti kutubu fiqhil muqaran. Nah, kalau fiqhil muqaran ini kita belajar di kitab itu disebutkan perkataan sahabat, perkataan tabi'in, tapi dia tidak disebutkan secara bersanad, dia hanya sekadar disebutkan begitu saja. Itu fiqhil muqaran. Ya. Fiqh muqaran ini hampir semua mazhab memilikinya. Semua madhab memiliki yang dinamakan fikih muqaran. Contohnya pada madhab Imam Syafi'i, pada kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Nah, itu karya Imam An-Nawawi, itu di situ disebutkan selain menjelaskan fikih Syafi'i, tetapi juga menjelaskan fikih yang lain. Iya. Supaya apa? Ya, ketika dia menyebutkan dalil tentang madhab dia, juga menyebutkan dalil tentang madhab yang lain, sehingga ketika nanti mendapatkan persoalan, pertanyaan tentang berkaitan hadis ini, dia sudah memiliki persiapan pada kitabnya ini untuk menjawab masalah-masalah madhab yang ada di luar madhab Imam Syafi'i. Seperti itu. Jadi ini masdarnya atau referensi dari marhalah ma qabla al-madahib. Insyaallah karena waktu telah masuk, ya, sudah masuk waktu, ya, kita mungkin cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan pekan depan. Semoga Allah memberikan kita
keistiqomahan belajar, ya, terus belajar tentang agama kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.